semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Kiraina Yuki. Saya adalah salah satu kelompok 7 dari mata kuliah Psikologi Sosial. Pesan kali ini yaitu tentang altruisme. Ya, apa sih itu altruisme? Apakah teman-teman merasa asing terhadap kata ini? Baiklah, mari kita mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertiannya. Jadi altruisme itu secara dasar atau secara umum, yang dimana kita itu mementingkan orang lain dibandingkan diri kita, yang dimana kita tuh merasa ada kewajiban untuk mementingkan orang ini terlebih dahulu, yang dimana menurut kamus ilmiah, istilah altruisme itu memiliki arti suatu pandangan menekan kewajiban manusia memberikan pengabdian yang rasa cinta dan tolong-menolong terhadap sesama ataupun orang lain, yang dimana dalam Agustian 2020 yang dimana ini nih kurang lebih seperti people pleaser tapi berbeda, karena kalau people pleaser itu kita tuh pengennya diterima orang lain untuk melakukan sesuatu, sedangkan altruisme ini benar-benar dari dalam hati kita ingin menolong orang lain, bukan karena suatu hal gitu. Jadi selanjutnya kita harus tahu komponen perilaku altruisme. Altruisme itu yang pertama, tidak berorientasi kepada kepentingan pribadi. Nah, seperti yang sebelumnya saya bilang, kalau altruisme ini benar-benar dari hati dan yang dimana harus emang mau banget gitu dia sendiri yang ngelakuin. Kayak ya udah, kalau orang ini gak mau nerima dia ya gak apa-apa gitu. Yang penting ia tetap mau ngelakuin kewajiban dia sebagai sesama manusia gitu, buat saling menolong. Lalu yang kedua, dilakukan secara sukarela. Dan ya dia emang pengen ngebantu aja gitu loh. Sebenarnya kurang lebih aja sih pembahasan ini. Lalu memberikan dampak baik. Ya dimana emang kalau kita ngebantu itu kan pastinya pengen sesama dapat dampak yang baik gitu kan, nggak mungkin dampak yang buruk. Dan selanjutnya empati, yang dimana kita tuh merasa oh kita tuh harus saling menolong gitu loh dari hatinya. Lalu sukarela, seperti tadi sebelumnya itu emang secara sukarela yang pastinya, dan ya tanpa pamrih pokoknya dalam membantu ini. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas bagaimana dan apa saja indikator-indikator dari altruisme. Nah, menurut Ainsberg dan Musen, altruisme ini dapat dilihat dari berbagai macam perilaku, seperti berbagi atau sharing, bekerja sama atau kooperatif, menyumbang atau donating, membantu atau helping, bersikap jujur atau honesty, dan juga menunjukkan kedermawanan atau generosity. Nah, kita akan mengambil salah satu contoh. Ketika kita mendapatkan suatu musibah gitu, perilaku apa yang kita lakukan dan itu masuk ke dalam altruisme. Kita ambil contoh ketika kita mendapatkan musibah amit-amit adalah banjir. Nah, ketika kita banjir nih, satu komplek kita banjir itu masuk rumah warga lain, kita mau untuk sharing atau membagikan makanan instan, yang dimana notabene-nya makanan-makanan yang ketika kita mendapatkan musibah, makanan-makanan itu cukup sulit untuk kita temui. Jadi kita sharing, dimana kita membagikan makanan-makanan ini kepada tetangga-tetangga kita. Kooperatif, di mana kita bekerja sama dengan warga lain untuk membuat jalur evakuasi atau sekadar membantu tetangga kita untuk mengeluarkan air itu dari dalam rumah keluar ketika itu sudah mulai surut. Lalu ada donating, ketika banjir itu semakin parah, kita beberapa orang memerlukan donasi. Tidak hanya dalam bentuk uang, mungkin dalam bentuk baju, ketika mungkin baju mereka hanyut, baju mereka rusak, kita bisa membantu mereka dengan cara donating. Lalu helping, dimana kita membantu mengevakuasikan
keluarga-keluarga yang rentan seperti anak-anak, anak bayi, terus orang tua. Lalu honesty, ketika kita menemukan suatu identitas. Nah, misalnya kita sedang berjalan lalu kita menemukan dompet orang hanyut, kita bisa melihat di dalam identitasnya, kita bisa mengembalikannya. Itu adalah honesty. Lalu yang terakhir adalah generosity, dimana ketika air itu sudah surut, kita mau membantu semua hal hingga benar-benar kembali normal gitu. Selanjutnya, berdasarkan pandangan Leeds, satu tindakan dapat dikategorikan altruisme apabila memenuhi ketiga kriteria yang dilakukan bukan hanya untuk kepentingan pribadi, dilakukan secara sukarela, tanpa pamrih, tanpa mengharapkan ada timbal balik dari penerima bantuan. Selanjutnya juga dilakukan secara positif dan berdampak positif bagi penolong maupun penerima bantuan. Nah, selanjutnya munculnya perilaku altruisme dipengaruhi oleh dua faktor utama. Seperti biasa, seperti yang kita ketahui, ada faktor internal dan juga eksternal. Faktor eksternal meliputi kehadiran orang lain, contohnya perilaku menolong, desakan waktu, dan juga kemampuan individu. Nah, salah satu contoh faktor eksternal adalah ketika kita menolong karena kita berpacu dengan waktu, dan atau mungkin kita mampu untuk membantunya. Jadi kita diwajibkan untuk membantu orang itu. Nah, selanjutnya ada faktor internal. Faktor internal ini mencakup empati, kesesuaian personal dan situasional, serta nilai moral dan agama yang dianut seseorang. Kita bisa ambil contoh paling gampang, yang paling dekat dengan kita adalah infak. Ketika kita memiliki uang yang sudah cukup bahkan berlebih, kita bisa memberikan bantuan dengan infak, dengan berdonasi, baik kepada lansia, anak-anak di panti asuhan dan segala macam, karena kita memiliki empati, kita memiliki rasa empati yang cukup besar untuk mereka karena mereka tidak memiliki apa yang kita miliki, atau kita memiliki kesesuaian personal dan situasional, kita ikut volunteering keluar, volunteering misalnya ke panti jompo, ke sekolah-sekolah, karena kita merasa sesuai, merasa iba dalam bidang pendidikan gitu misalnya. Dan kita juga memiliki background bisa menjadi seorang pendidik. Nah, di situ adalah salah satu contoh faktor internalnya. Secara keseluruhan, altruisme merupakan perilaku yang penting dalam interaksi sosial karena membantu menciptakan lingkungan yang lebih peduli, harmonis, dan juga saling mendukung. Sekarang giliran saya untuk menjelaskan, kok bisa sih seseorang itu bisa selalu bersikap baik. Nah, jadi seseorang itu selalu bersikap baik itu tidak dilandasi tanpa alasan. Jadi itu ada beberapa alasan atau faktor yang memengaruhi sikap tersebut. Di antaranya, yang pertama itu ada respon otak. Jadi, ternyata ketika seseorang menolong, melakukan perilaku altruisme, otak itu kemudian akan memberikan respon yang membuat seseorang itu merasa bahagia. Karena perilaku ini itu sangat mempengaruhi afeksi kita. Karenanya, area otak yang aktif ketika menolong orang lain itu adalah korteks dan amigdala prefrontal. Jadi itu ya guys yang harus diingat, adalah korteks dan amigdala prefrontal. Nah, area otak ini tuh kemudian akan bertanggung jawab dalam mengatur emosi yang dimiliki oleh seseorang. Ketika seseorang akhirnya melakukan perilaku altruisme, maka bagian otak ini itu akan memunculkan perasaan euforia atau bisa disebut juga sebagai helper's high dan mengaktifkan self reward di otak. Nah, hal ini itu didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli neurobiologi yang menemukan bahwa ketika seseorang berperilaku altruisme, seseorang itu kemudian membuat
kesenangan di otak itu menjadi aktif. Nah, respon otak ini kemudian akan membawa perasaan candu terhadap seseorang. Terus faktor yang kedua itu adalah lingkungan. Nah, jadi ada sebuah studi yang dilakukan di sebuah universitas ternama yaitu Stanford University yang menunjukkan bahwa interaksi dan hubungan dengan orang lain ini kemudian memiliki pengaruh besar pada perilaku altruisme. Nah, yang dimana ternyata hal ini itu kemudian menjadi sesuatu yang telah banyak diperdebatkan oleh para peneliti, khususnya psikolog. Mereka itu kemudian mempertanyakan apakah seseorang itu dapat terlahir dengan kecenderungan dalam menolong orang lain. Namun, sebuah studi itu menemukan bahwa lingkungan sosial itu kemudian memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku altruisme pada anak-anak. Nah, yang dimana anak-anak itu kemudian akan mengamati, menolong, dan tidak menirunya. Meniru perilaku altruisme ini dapat mendorong melakukan hal serupa, terlebih pada anak-anak yang memang mudah sekali meniru perilaku orang lain. Terus faktor yang ketiga itu kita ke norma sosial. Nah, di norma sosial ini adalah salah satu hal yang penting. Karena norma sosial ini dapat mempengaruhi munculnya perilaku altruisme pada seseorang adalah norma, aturan, dan ekspektasi masyarakat kita. Manusia kemudian itu akan cenderung merasa tak enak atau merasa harus, kayak merasa itu tuh hal yang wajib membantu orang lain jika orang tersebut itu telah melakukan sesuatu. Nah, hal ini tuh kan contoh dari norma timbal balik. Gimana perasaan ini tuh kemudian dapat memunculkan keinginan untuk menolong orang lain. Namun, perlu disadari bahwa sikap altruisme itu juga sebagai perilaku yang dilakukan tanpa pamrih atau mengharapkan sesuatu sebagai tindak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai 4 aspek altruisme. Yang pertama adalah kepedulian. Kepedulian adalah kemampuan seseorang untuk merasa tergerak terhadap kondisi orang lain. Ciri-cirinya adalah peka terhadap perasaan kebutuhan dan kesulitan orang lain. Lalu yang kedua, muncul dorongan emosional untuk ingin membuat orang lain merasa lebih baik. Yang ketiga, biasanya disertai empati, yaitu kemampuan memahami keadaan orang lain dari sudut pandang mereka. Contohnya adalah jika melihat teman yang tampak sedih, kita bisa bertanya apakah ia butuh teman bicara, apakah dia ada masalah, dan butuh didengarkan, dan lainnya. Yang kedua yaitu menolong. Menolong adalah tindakan nyata untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan. Aspek ini lebih kepada perilaku langsung, bukan sekadar niat. Berhenti sih. Sabar. Kezia ini tolong dikat ya, oke. Ciri-cirinya adalah mengulurkan tangan ketika ada yang mengalami kesulitan, tidak menunggu diminta, atau kadang yang biasa dibilang inisiatif sendiri, lalu bertujuan meringankan beban atau masalah orang lain. Contohnya adalah membantu teman mengerjakan tugas yang sulit, menolong orang yang jatuh, membantu membawa barang yang berat. Lalu selanjutnya ada memperhatikan. Memperhatikan berarti memiliki sikap yang penuh perhatian dan mempertimbangkan dampak tindakan kita terhadap orang lain. Berbeda dengan caring yang lebih emosional, concern for others lebih bersifat kognitif, kesadaran dan kepedulian yang ditunjukkan secara konsisten. Ciri-cirinya adalah memikirkan konsekuensi perbuatan terhadap orang lain, lalu menjaga agar tindakan tidak menyakiti atau merugikan. Lalu menunjukkan perhatian secara berkelanjutan, bukan hanya sesaat. Contoh, tidak menggunakan volume nyaring saat di publik. Ada satu teman biasanya yang kalau di publik buka HP suaranya lebih kencang dari toa masjid. Lalu yang terakhir ada berbagi atau sharing. Berbagi adalah kesediaan memberikan sebagian waktu, barang, tenaga, atau pengetahuan kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan. Ini adalah bentuk altruisme yang berorientasi pada distribusi sumber daya. Ciri-cirinya itu mau memberikan miliknya untuk kebaikan orang lain, tidak mengharapkan imbalan, dan dilakukan secara sukarela. Contohnya yaitu
memberikan makanan kepada teman yang belum makan, berbagi ilmu kepada adik kelas, atau menyumbangkan barang yang masih layak pakai. Berikutnya adalah perilaku sosial yang mendukung aspek altruisme. Yang pertama yaitu kooperatif atau kerjasama. Kerjasama adalah kemampuan bekerja bersama orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Sikap ini membantu menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan mempermudah proses penyelesaian masalah. Ketika orang terbiasa bekerja sama, mereka lebih peka terhadap kebutuhan orang lain dan lebih siap membantu. Yang kedua, yaitu donating atau menyumbang. Menyumbang menunjukkan bahwa seseorang bersedia berbagi sebagian dari apa yang dimilikannya. Yang kedua yaitu donating atau menyumbang. Menyumbang menunjukkan bahwa seseorang bersedia berbagi sebagian dari apa yang dimilikinya untuk kepentingan orang lain. Tidak selalu berupa uang, biasa bisa berupa waktu, tenaga, atau keterampilan. Perilaku ini menumbuhkan rasa kepedulian. Gara-gara kamu sih. Tidak selalu berupa uang, tapi juga bisa ya Allah. Nggak sengaja. Donating tidak selalu berupa uang, tetapi bisa juga dengan waktu, tenaga, atau keterampilan. Perilaku ini menumbuhkan rasa kepedulian dan memperkuat solidaritas sosial. Selanjutnya ada helping atau menolong. Menolong berarti memberikan bantuan ketika seseorang berada dalam kesulitan. Bentuknya sangat beragam, mulai dari dukungan langsung, bantuan informasi, hingga dukungan emosional. Perilaku menolong menunjukkan bahwa seseorang memiliki empati dan kepekaan terhadap kondisi sosial di sekitarnya. Yang terakhir yaitu honesty, yaitu kejujuran. Kejujuran penting karena menjadi dasar terciptanya rasa saling percaya. Ketika seseorang jujur, hubungan sosial menjadi lebih stabil dan terbuka. Lingkungan yang dipenuhi kepercayaan membuat orang lebih mudah bersikap peduli dan saling mendukung. Secara keseluruhan, perilaku-perilaku ini saling berkaitan dan membantu membentuk budaya yang lebih peduli, empatik, dan berorientasi pada kebaikan bersama. Giliran saya untuk menjelaskan bagian teori-teori yang ada di altruisme ini. Nah, jadi ada 4 teori yang ada di altruisme. Yang pertama itu adalah teori evolusi. Jadi, dahulu kala itu ketika seleksi alam masih sangat kuat, tiap spesies ini melakukan berbagai cara untuk dapat bertahan hidup, serta mempertahankan garis keturunannya. Terdapat salah satu cara yang mereka lakukan diantaranya itu adalah dengan saling menolong di antara para anggota keluarga. Nah, seiring dengan adanya evolusi, mekanisme pertahanan ini tuh tersisa dalam diri manusia dalam bentuk altruisme. Lalu, teori yang kedua itu adalah teori lingkungan. Teori lingkungan ini ada sebuah studi yang menunjukkan bahwa interaksi dan hubungan baik dalam suatu lingkungan itu memiliki pengaruh besar dalam mendorong tindakan altruisme pada orang-orang di lingkungan tersebut. Misalnya pada anak yang orang tuanya memberi contoh sikap altruisme dalam lingkungan rumah, kemungkinan besar akan menjadi altruis di kehidupannya, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Terus teori yang ketiga itu adalah teori norma sosial. Nah, teori norma sosial ini yaitu orang-orang tentunya akan lebih tertarik dalam bekerja sama dengan orang yang suka menolong, yang dimana pada sisi lainnya sikap ini juga akan membuka utang budi. Jadi suatu saat ketika seorang altruis itu membutuhkan pertolongan, orang lain tidak akan segan dalam membantu seseorang. Dan sekarang kita akan memasuki teori terakhir yaitu teori penghargaan. Jadi altruisme sendiri itu kemudian akan menghasilkan imbalan atau penghargaan. Namun di alam bawah sadar ada imbalan berbentuk rasa bahagia dan terhadap diri sendiri yang kemudian muncul setelah berbuat kebaikan. Nah, perasaan seperti ini itu kemudian akan membuat seseorang mau melakukan sikap altruisme. Selain yang telah disebutkan di atas, masih terdapat beberapa teori di balik mengapa seseorang mau melakukan altruisme. Nah, sebuah teori mengatakan kalau altruisme itu dapat melepaskan perasaan negatif dan juga stres dalam diri seseorang.
Karena altruisme ini tuh dapat membuat seseorang merasa bersyukur saat melihat ada orang yang lebih kesulitan dari dirinya. Nah, altruisme sendiri itu kemudian sering dihubungkan dengan perasaan empati. Seseorang itu kemudian akan lebih terdorong untuk melakukan altruisme jika melalui kemampuan berempatinya. Nah, rasa empati pada anak kecil yang baru berkembang, tepat di usia 2 tahun ke atas. Dan hal ini tuh sebabnya anak-anak usia di bawah 2 tahun itu masih sering bersikap posesif dan tidak mau berbagi. Oke, mungkin sekian.